Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Musdalifah. Saya mengajar di SDN Karangmulia 1, Kota Tangerang, Banten. Berikut ini saya akan mengajar tentang kisah teladan Nabi Ayub alaihissalam. Simak baik-baik ya. Assalamualaikum anak-anak semua. Waalaikumsalam. Bagaimana kabar kalian pagi ini? Baik. Sehat semua? Sehat. Alhamdulillah. Pagi hari ini kita berjumpa lagi untuk mengikuti pelajaran seperti biasa ya. Baiklah, sebelum pelajaran dimulai, seperti biasa kita berdoa dahulu dipimpin oleh Pak Ki. Silakan Pak Ki. Bersiap berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman ya Allah. Tambahkanlah ilmuku dan berikanlah kefahaman padaku. Amin. Baiklah, Ibu absen dulu ya. Yang Ibu panggil namanya, ajukan jarinya ya. Kasih. Hadir. Erin. Hadir. Paki. Hadir. Hari ini kita akan belajar tentang cinta Nabi dan Rasul. Kalian cinta nggak sama Nabi dan Rasul? Tidak. Buktinya apa kalian cinta Nabi dan Rasul? Menjalankan perintahnya. Bagus. Sekarang percaya kepada Rasul itu termasuk rukun iman apa rukun Islam? Iman. Rukun iman yang keberapa? Keempat. Kalian hafal nggak rukun iman? Coba kita sebutkan. Yang pertama apa? Percaya kepada Allah. Yang kedua? Allah. Yang kedua percaya kepada Malaikat. malaikat. Yang ketiga percaya kepada Kitab-kitab Allah. kitab-kitab Allah. Yang keempat percaya kepada Rasul. Nabi dan Rasul. yang kelima percaya kepada hari Kiamat. kiamat. Yang terakhir yang keenam percaya kepada Qur'an dan jadi tadi percaya kepada Rasul termasuk rukun Islam yang keempat. Jadi percaya kepada Rasul itu termasuk rukun iman yang keberapa? Keempat. Nah, bukti cinta kita kepada Rasul, selain kita menjalankan ajarannya, kita juga harus bisa berselawat kepada Nabi dan Rasul. Anak pernah nggak berselawat untuk Nabi dan Rasul? Nah, sekarang kita baca sama-sama ya. Kita berselawat sama-sama untuk Nabi dan Rasul. Coba sekarang kalian lihat di depan. Nah, ini ada sholawat Nabi. Kalian pernah baca nggak yang seperti ini? Pernah. Nah, baca sama-sama ya. Ya. 1, 2, 3. Ya Nabi
membaca selawatnya tadi. Jadi kalian di rumah harus sering-sering berselawat kepada Nabi dan Rasul. Sekarang Bu Guru mau tanya, siapa yang tahu jumlah Nabi dan Rasul? 25. Ada berapa? 25. 25 Nabi yang wajib kita ketahui. Siapa yang hafal nama-nama Nabi? Ada yang hafal tidak? Hah? Sekarang kita lihat ya, nama-nama Nabi dan Rasul. Kita lihat nama-nama Nabi dan Rasul. Nah, lihat ke depan. Ini ada 25 nama Nabi. Yang pertama Nabi siapa? Adam. Yang terakhir Nabi Muhammad. kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang kita nyanyikan sama-sama ya. Adam, Idris, Nuh, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Syuaib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, wa khatamul anbiya, Muhammad Rasulullah. Bisa tidak? Sekali lagi ya, semua suaranya dibuka. 1, 2, 3. Adam, Idris, Nuh, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Syuaib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yusuf, Zakaria, Yahya, Isa, Wa khatamul anbiya, Muhammad Rasulullah. Nah, pada hari ini kita akan mempelajari tentang kisah Nabi Ayub alaihissalam. Kalian pernah dengar nggak cerita tentang Nabi Ayub? Pada hari ini kita akan mempelajari kisah Nabi Ayub alaihissalam. Anak-anak pernah dengar nggak kisah Nabi Ayub? Pernah. Pernah. Coba ceritanya bagaimana yang pernah kalian dengar? Nabi Ayub itu seperti apa? Kisahnya coba siapa yang pernah dengar? Belum pernah. Baiklah, sekarang kita akan mempelajari tentang kisah Nabi Ayub. Anak-anak, sekarang kita akan berdiskusi tentang kisah Nabi Ayub, ya. Sekarang kelompok yang kemarin Bu Guru sudah bentuk, kelompok asal, silahkan maju. Bu sebut ya, Chelsea, Syaira, Alfa, silahkan maju sini. Ayo cepat, Chelsea, Syaira, Alfa. Kemudian Novita, Erin, Azril. Semuanya tadi yang mana? Ayo berurutan. Kemudian Maulana Maghribi, Tiara, Alfia. Terakhir Aska, Fakih, Rita. Nah, ayo barisnya. Nah, ini yang kemarin Ibu sudah bentuk ya. Ini kelompok asal. Sekarang kita akan membentuk kelompok ahli, ya. Coba nanti ya kelompok ahli 1 di sana ya. Kelompok ahli Chelsea, silakan Aska, Maghribi, Novita, kelompok 1 ahli. Kelompok 2 ahli, Fakih, Syaira, Erin, Tiara. Sini kelompok 2. Ini. Kelompok 3 ahli, Azril, Aulia, Rita, Aufa, silakan di sana. Nah, sekarang kalian sudah terbentuk kelompok ahli, ya. Kemudian kita akan mendiskusikan tentang kisah Nabi Ayub. Sekarang tugas kalian adalah baca dulu bukunya tentang kisah Nabi Ayub. Kalian baca, kalian pahami, ya.
diskusikan. Silakan dibaca dulu bukunya. Tidak ada yang ngobrol ya, semuanya membaca, memahami apa tentang kisah Nabi Ayub. Nanti saya ngomong dia. Sudah bacanya? Sudah paham? Nah, sekarang kalian ibu bagikan tugas kelompok 1, kelompok ahli 1. Kamu diskusikan tentang kebaikan apa saja yang dilakukan oleh Nabi Ayub. Ya. Sekarang diskusikan ya. Kebaikan apa yang Nabi Ayub sudah lakukan? Bisa kan? Nah, kemudian kelompok 2. Kelompok 2 tadi sudah dibacakan? Sekarang diskusikan ujian apa saja yang dialami oleh Nabi Ayub. Tadi kan udah baca kan ujian apa saja yang dialami Nabi Ayub, tahu kan? Silahkan didiskusikan. Kemudian kelompok 3 yang harus kalian diskusikan adalah keteladanan apa yang bisa diambil dari kisah Nabi Ayub. Keteladanan apa yang kita bisa ambil dari kisah Nabi Ayub. Silahkan didiskusikan. Diskusikan dengan teman-teman sekelompok. Semuanya harus aktif ya. Tidak ada yang diam saja. Ya, didiskusikan ya. Didiskusikan tugas yang tadi Ibu berikan. Kelompok 2 bagaimana diskusinya? Kelompok 3 gimana? Alhamdulillah. Jangan. Ya, tadi kalian sudah mendiskusikan tugas yang Ibu berikan. Sekarang kalian kembali ke kelompok asal. Masih ingat kan kelompok asalnya? Ya, kelompok asal 1 nya. Kelompok asal 2, kelompok asal 3, kelompok asal 4. Azka, Fakih, Lita, Novita, Erin, Azril, Chelsea, Syaira, Aufa, Maghribi, Tiara, Alfia. Silahkan kembali ke kelompok asal. Kita lagi kelompok asalnya Maghribi, Tiara, Alfia, Chelsea, Syaira, Novita, Erin, Azril, Azka, Fakih, Lita. Ya, Maghribi di mana? Maghribi sama Tiara dan Alfia. Ya, sudah ya. Nah, sekarang kalian sudah kembali ke kelompok asal. Sekarang diskusikan lagi tugas yang Ibu berikan ya. Ini kalian diskusikan kelompok 1. Sekarang kalian diskusikan lagi tugas yang Ibu berikan. Ya. Kemudian kelompok 2 diskusikan lagi. Ya, didiskusikan lagi ya. Nah, silakan ditulis di bukunya. Ya, didiskusikan ya. Semua harus
Apa saja kebaikan Nabi Ayub? Saya menolong rakyat miskin. Apalagi? Teman-teman, apa saja kebaikan Nabi Ayub? Nih, Sudah diskusinya? Sekarang masing-masing kelompok mempresentasikan hasil diskusinya. Coba kelompok 1 sudah siap? Kelompok 2 sudah siap? Ayo silakan Koki. Maju ke depan, bacakan hasil diskusi kalian. Kelompok lain mendengarkan ya. Mendengarkan apa yang disampaikan oleh Pak Ibu. kebaikan Nabi Ayub adalah menolong rakyat miskin. Pujian Nabi Ayub adalah rumah, ladang, dan hewan ternaknya terbakar dan Nabi Ayub menderita sakit kulit dan semua orang menjauhinya, termasuk istrinya. Keteladanan Nabi Ayub adalah dia orang yang sabar, suka bersedekah, dan dia orang yang dermawan. Ibu, coba dari kelompok lain mungkin ada yang mau menambahkan tentang diskusi nomor 1-nya. Kebaikan Nabi Ayub mungkin ada yang mau menambahkan. Kelompok 2 ada yang mau menambahkan. Mungkin ada yang mau menyanggah. Silahkan. Baiklah, Ibu akan menambahkan apa yang telah disampaikan oleh teman kalian. Oke. Yang pertama tadi tentang kebaikan Nabi Ayub. Apa kebaikan Nabi Ayub? Nabi Ayub itu suka menolong orang yang susah. Ya, membantu fakir miskin, membantu orang apa ya tadi? Sekarang Ibu akan menambahkan tentang kebaikan Nabi Ayub yang telah disampaikan oleh teman kalian Fakir. Kebaikan Nabi Ayub itu suka menolong orang-orang miskin, anak yatim, dan orang-orang yang kesusahan. Selalu dia bantu. Ya, kalian mau nggak mencontoh kebaikan Nabi Ayub? Iya. Ya. Jadi kebaikan Nabi Ayub itu harus kita contoh. Kemudian yang kedua, ujian yang dialami oleh Nabi Ayub. Selain rumahnya terbakar, ladangnya juga terbakar, kemudian hewan ternaknya semua pada mati, ya. Apalagi anak-anaknya juga meninggal semua. Dan yang terakhir, apalagi ujian yang dialami Nabi Ayub? Siapa tahu? Menderita apa? Menderita apa? Menderita penyakit kulit. Itu ujian yang dialami oleh Nabi Ayub. Kemudian untuk yang ketiga, keteladanan apa yang bisa kita ambil dari kisah Nabi Ayub? Kita harus mencontoh sifat dermawan dari Nabi Ayub, ya. Sifat dermawannya harus kita contoh, tidak boleh pelit, tidak boleh kikir terhadap orang lain. Apalagi harus sabar ketika menghadapi ujian. Ya silakan. Oke. Tepuk tangan semuanya seperti. Nah, selanjutnya kelompok 2. Azril. Sekarang tugas selanjutnya yaitu mengerjakan tugas yang ada di LKS
tadi kan kamu sudah membaca, sudah berdiskusi. Silakan dijawab soal-soalnya ya. Sekarang tugasnya dikumpulkan ke depan semuanya. Ya, duduk lagi ke tempat duduknya masing-masing. Sekarang lihat lagi ke depan ya. Sekarang perhatikan, Ibu akan jelaskan tentang kisah Nabi Ayub. Nabi Ayub itu keturunan dari Nabi siapa? Nabi Ishak. Ya. Jadi Nabi Ayub itu keturunan orang yang kaya raya. Meskipun dia kaya, tapi tidak sombong. Kebanyakan kalau orang kaya sekarang sombong apa tidak? Sombong. Tapi Nabi Ayub meskipun hartanya banyak, dia tidak sombong. Buktinya apa kalau dia tidak sombong? Suka menolong orang yang kesusahan, anak yatim, fakir miskin, semua dia bantu. Ya. Juga meskipun dia orang kaya, ibadahnya juga tetap rajin. Sholatnya, ngajinya, semuanya dikerjakan dengan baik. Ya. Nah, melihat keteguhan Nabi Ayub, iblis merasa iri. Akhirnya dia meminta kepada Allah, ya Allah, coba kamu beri ujian kepada Nabi Ayub. Mungkin kalau kau beri ujian, imannya akan goyah. Itu permintaan iblis kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya Nabi Ayub diberikan ujian oleh Allah, mau membuktikan nanti kalau dikasih ujian imannya bertambah atau berkurang. Akhirnya bertubi-tubi Nabi Ayub diberi ujian. Seperti apa? Rumahnya terbakar. Ya. Terus apa lagi? Ladangnya juga terbakar. Apa lagi? Hewan ternaknya kenapa? Pada mati semua. Terus apa lagi? Anaknya juga semuanya meninggal. Terus apa lagi? Menderita sakit kulit. Menderita sakit kulit bertahun-tahun. Tuh. Coba, tadinya kaya raya kemudian jatuh miskin karena hartanya habis terbakar. Sudah miskin ditambah anak-anaknya juga meninggal semua. Lalu dikasih penyakit selama berapa tahun? 7 tahun. Menderita sakit kulit yang sangat gatal, bisul-bisul selama 7 tahun. Coba kalian, kalau dikasih bisul, bagaimana rasanya? Sakit. Tidak usah 7 tahun, dikasih sehari aja udah ngeluh dan nangis-nangis. Ya Maghrib ya? Iya. Iya, aduh mah sakit banget mah bisulnya mah. Ya kan? Apalagi dikasih sakit sampai 7 tahun. Sampai orang-orang tidak ada yang mau mendekati Nabi Ayub. Karena apa?
Karena badannya bau, karena kan banyak tanahnya tuh. Jadi orang-orang semua menjauh, termasuk istrinya yang bernama Rahmah juga pergi meninggalkan Nabi Ayub. Ya. Kemudian Nabi Ayub tinggal seorang diri karena istrinya juga pergi meninggalkan dia. Pada suatu hari Nabi Ayub merasa terganggu ibadahnya karena sakit yang diderita. Karena udah kelamaan mengakibatkan ibadahnya juga jadi susah mau beribadah kepada Allah. Akhirnya dia mohon kepada Allah untuk disembuhkan. Karena ingin beribadah yang lebih khusyuk. Kalau badannya lagi sakit begitu, itu mengganggu ibadahnya. Akhirnya pada suatu malam Nabi Ayub bermimpi. Bermimpi apa? Dalam mimpinya itu dia diperintahkan untuk menghentakkan kakinya ke tanah sebanyak 3 kali. Ya. Nah, setelah itu pas bangun tidur Nabi Ayub baru ingat, iya semalam saya mimpi disuruh menghentakkan kaki ke tanah 3 kali. Akhirnya kakinya dihentakkan ke tanah. Kemudian apa? Keluar air dari tanah tersebut, keluar air mancur. Lalu airnya itu dipakai untuk mandi, dan sebagian dipakai untuk minum. Seketika penyakitnya itu sembuh, ya, sembuh, bersih semua, ganteng lagi Nabi Ayubnya. Dan orang-orang yang tadinya menjauh mendengar Nabi Ayub sudah sembuh, semua datang berbondong-bondong mendekati Nabi Ayub. Ada yang bawa makanan, buah-buahan, ya, semua datang kepada Nabi Ayub. Dan istrinya pun yang bernama Rahmah yang tadinya pergi meninggalkan Nabi Ayub kembali lagi minta maaf karena sudah meninggalkan Nabi Ayub. Akhirnya Nabi Ayub kembali lagi dengan istrinya dan memiliki keturunan lagi, memiliki anak lagi, dan kembali menjadi orang yang kaya raya lagi. Itu tadi tentang kisah Nabi Ayub. Sekarang bertanya kalian, anak-anak kalau dikasih harta yang banyak misalnya, hartanya mau untuk sendiri atau mau dibagi ke orang-orang? Bagi-bagi, disedekahkan, ya, jangan untuk sendiri, dipakai untuk menolong orang yang membutuhkan. Terus kalau dikasih penyakit, sabar apa mengeluh? Sabar, jangan mengeluh terus. Banyakkan istighfar. Kalau dikasih sakit, yang aduh jangan begitu, ya. Tapi apa? Istighfar, astagfirullahaladzim. Mungkin ini penyakit karena dosa-dosa kita, jadi kita harus banyak istighfar, ya. Nah, itu tadi tentang kisah teladan Nabi Ayub alaihissalam. Baiklah, pelajaran kita pada hari ini cukup sampai di sini. Silakan pakai pimpin. Baiklah teman-teman, sekarang kita membaca doa. Berdiri semua. Berdoa dimulai. Memberi salam.